Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, para hadirin yang berbahagia, saat ini kita dihadapkan dengan perkembangan zaman yang sangat pesat. Maka semakin berkembang pula teknologi yang kita rasakan. Teknologi tersebut dapat memberikan dampak negatif dan dampak positif pada kehidupan kita. Teknologi informasi dapat menjadi media pembentukan karakter terpuji atau akhlakul karimah yang bisa menjadi media dekadensi moral atau menjadi al-akhlakul masmumah, yaitu perbuatan tidak menghargai atau menghormati hak orang lain, memaksa kehendaknya kepada orang lain, mengganggu kebebasan orang lain, bahkan diskriminasi dan membeda-bedakan orang berdasarkan ras, suku, agama, dan golongan yang hampir setiap hari memenuhi halaman media sosial. Contoh kasus tindakan intoleran yang terjadi seperti persekusi kepada Ustadz Abdul Somad yang terjadi di Bali, pembubaran ibadah minggu di Tangerang, dan masih banyak lagi. Kita menjerit prihatin melihat karakter masyarakat kita yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan contoh toleransi yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirin, izinkan kami menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Nabi Pengajar Toleransi. Sebagai rujukan Allah, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya di antara kamu di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi maha teliti. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ahli tafsir kontemporer asal Damaskus, dalam karyanya Tafsir Al-Munir, jilid 13, halaman 480 menjelaskan bahwa ayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara hak laki-laki dan hak perempuan, baik dalam hal ibadah, dimensi spiritual, dan aktivitas-aktivitas sosial. Ayat ini menegaskan isi pokok Al-Quran diturunkan untuk membebaskan manusia dari tindakan diskriminasi dan penindasan, baik diskriminasi perbedaan warna kulit, etnis, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Hadirin yang berbahagia, saat ini masyarakat kita, bangsa kita tengah dipertontonkan oleh ulah sebagian atau sekelompok orang yang melakukan tindakan yang jauh dari nilai-nilai Al-Quran dan contoh toleransi yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Para penguasa bangsa dan negara yang mengatasnamakan NKRI malah merobek-robek ibu pertiwi. Mereka yang mengatasnamakan ras, suku, agama, dan golongan malah mencederai Bhinneka Tunggal Ika, seperti peribahasa meneguk air minum terpacik muka sendiri. Mereka yang mengatakan rela berkorban demi toleransi, padahal dialah yang mencederai toleransi itu sendiri. Na'udzubillah. Kita juga prihatin melihat contoh kasus intoleran yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Pertama, penolakan pembangunan pesantren yang terjadi di Jayapura. Kedua, kumpulan kasus penolakan pembangunan rumah ibadah. Ketiga, pelarangan menggunakan hijab yang terjadi di sekolah India. Astagfirullah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita harus menyadari pasti ada perbedaan di antara kita. Kembar saja diciptakan pasti ada bedanya. Apalagi kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda budaya, bahkan agama. Maka toleransi adalah solusinya. Jangan sampai kita melakukan tindak kekerasan, memaksa kehendak, merasa paling benar. Kita harus jadikan perbedaan ini menjadi sebuah keindahan laksana pelangi yang berwarna-warni. Hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad SAW juga memberikan contoh kepada umatnya memperbaiki hubungan antar tetangga, suku maupun musuhnya sendiri. Karena Rasulullah SAW diutus sebagai rahmatan lil alamin untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana mengubah masalah perselisihan menjadi perdamaian. Oleh karena itu hadirin, marilah sama-sama kita dengarkan firman Allah yang terdapat pada Quran Surah Al-Anbiya ayat 106 sampai 107 berikut ini. Sungguh apa yang disebutkan dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Tidaklah kami mengutus kamu, melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam.
Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang dikembangkan dengan kelemah lembutan, bukan kekerasan. Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi, bukan diskriminasi. Agama yang mengedepankan perdamaian, bukan peperangan. Agama yang menghormati perbedaan, bukan fanatisme buta terhadap golongan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita semua yakin jika contoh toleransi yang telah diajarkan oleh baginda Muhammad SAW kita jadikan tuntunan bukan tontonan, maka akan terciptalah kehidupan yang rukun, aman dan damai. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pertama, toleransi merupakan alat pemersatu bangsa. Kedua, dengan adanya toleransi akan terciptalah saling menghargai baik antar individu, kelompok maupun golongan. Ketiga, untuk menanamkan sikap dan karakter toleransi, kita kembali kepada Al-Quran dan contoh toleransi yang telah diajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai pengajar toleransi yang baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.